diberkati mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Amati. Salam. Ya, oleh anugerah Tuhan kita boleh diberi kesempatan pada hari ini. Saudara sekalian, biarlah kesempatan yang indah ini kita berikan hati kita berikan pikiran kita, fokus mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sebentar lagi memasuki Natal. Saudara-saudara, hari ini menurut kalender kerjawi adalah Advent pertama. Saudara-saudara sekalian, kita sebentar lagi memperingati kelahiran Kristus. Mengapa dia lahir? Ya, untuk mati. Mengapa dia mati? Untuk dosa kita, menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, dan biarlah Tuhan melembutkan hati kami, bukakan telinga kami, mata rohani kami, sehingga kami memperhatikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua dan hamba-Mu yang sangat hina dan terbatas ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui mulut hamba-Mu, dan kiranya Tuhan tuntun lidah bibir hamba-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah kebenaran-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu saat ini, berkati kami semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita membuka kitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu tema, favoritisme Allah atau berhala. Saudara-saudara, apa itu favoritisme? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, favoritisme artinya pengunjukan rasa suka, senang, kasih, dan sebagainya terhadap seseorang. Dalam konteks tema kita hari ini, favoritisme Allah atau berhala artinya apakah pengunjukan rasa suka kita, senang kita, kasih kita, apakah kepada Allah atau kepada berhala. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu berhala? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, di sana dicatat oleh Rasul Yohanes, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara-saudara, menurut Westcott, berhala adalah sesuatu yang menduduki tempat yang mestinya diberikan kepada Allah. Ya, sekali lagi, sesuatu yang menduduki tempat yang mestinya diberikan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali di dalam perjanjian lama, bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, mereka tidak setia kepada Allah. Mengapa? Karena mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada dewa-dewa.
Dan kita melihat saudara-saudara sekalian, ketika mereka membuat patung lembu emas, mereka sembah sebagai Allah. Mereka menggantikan Allah dengan patung lembu emas. Saudara-saudara, sehingga Allah menghukum mereka. Dan bangsa Israel turun-temurun, terus-menerus, berulang-ulang melakukan penyembahan berhala kepada patung-patung, kepada dewa-dewa yang seharusnya itu disembah oleh agama-agama yang tidak mengenal Allah. Mereka yang seharusnya mengenal Allah, yang seharusnya mereka adalah umat Allah, memberikan tempat kepada Allah, bukan berhala, bukan patung atau kepada dewa. Nah, saudara-saudaraku, maka Allah menghukum mereka. Bahkan menyerahkan mereka ke tangan musuh, ya, membuang mereka ke Babel. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, banyak di antara mereka yang mati binasa karena tidak setia, karena menyembah kepada dewa-dewa, kepada berhala, bukan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Timothy Keller, saudara-saudara sekalian, berkata, berhala segala sesuatu yang dianggap penting dari Allah. Berhala adalah segala sesuatu yang dianggap lebih penting dari Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu berpotensi menjadi berhala. Uang bisa menjadi berhala. Keluarga, anak, gadget kita bisa menjadi berhala. Jabatan kita, keluarga kita, saudara-saudara sekalian, profesi kita, bahkan diri kita bisa menjadi berhala. Kita menganggap diri kita lebih penting dari Allah. Kita menggeser posisi Allah, lalu kita gantikan dengan diri kita, dengan jabatan kita, dengan uang kita, dan apapun juga. Itu sudah menjadi berhala. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menggeser posisi Allah, lalu kita menggantikan dengan pemberian Allah itu. Kita gantikan Allah dengan gadget kita. Kita gantikan Allah dengan uang kita. Kita gantikan Allah dengan keluarga kita. Kita gantikan Allah dengan diri kita. Dan kita anggap kita lebih penting. Semua pemberian Allah itu lebih penting dari Allah. Sesungguhnya kita telah memfavoritkan pemberian-pemberiannya. Kita telah memberhalakan pemberian Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat Bapak Ibu, ya, kita harus ingat bahwa segala yang kita punya itu, ya, termasuk diri kita, segala sesuatu yang kita punya itu adalah berasal dari Allah. Dan segala pemberian Allah, di dalam surat Yakobus dikatakan segala pemberian Allah baik. Jadi tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah kepada kita. Uang, gadget dan semua adalah baik diberikan Allah kepada kita. Tetapi akan menjadi tidak baik, akan menjadi berhala ketika kita geser dan kita tempatkan hal itu menggantikan Allah. Dan menganggap itu semua lebih penting dari Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristus, hendaklah kita bijaksana mengatur segala pemberian Allah secara benar. Hendaklah kita menyikapi secara benar segala pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi secara benar? Mari kita melihat di dalam ajaran Tuhan Yesus mengenai hal mengumpulkan harta di dalam pembacaan kita tadi. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita renungkan pada hari ini, bagaimana kita menyingkapi secara benar segala pemberian Tuhan. Yang pertama, jangan menjadikan pemberian Allah sebagai berhala, tetapi sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama, 2, 3, jangan menjadikan pemberian Allah sebagai berhala, tetapi sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang Farisi pada saat itu berpendapat bahwa kekayaan, harta kekayaan adalah suatu tanda seorang berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau dia miskin, dia tidak punya kekayaan, berarti nggak berkenan kepada Tuhan. Itu pandangan orang Farisi.
Sehingga saudara-saudara sekalian di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 14. Di sana disebutkan bahwa orang Farisi adalah hamba uang. Hamba uang. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagi orang dunia, uang adalah segala-galanya. Bagi orang dunia, uang adalah kemuliaan. Bagi orang dunia, uang adalah kehormatan. Saudara-saudara sekalian, maka orang berusaha keras untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan uang hari demi hari. Satu lagu sekolah minggu yang sangat sederhana kalimatnya, saya masih ingat lagu itu ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu orang dunia. Uang, 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 dan uang. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pada hari ini. Dikatakan di sana, jangan mengumpulkan hartamu di bumi. Mengapa saudara-saudara? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, karena di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab mencatat Ayub adalah seorang yang terkaya pada zamannya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang terkaya. Tetapi saudara, perhatikan di dalam pasal 1, 2 di situ saudara sekalian. Dengan seketika ya, seluruh hartanya habis termasuk 10 anaknya. Saudara-saudara, entah berapa tahun dia mengumpulkan harta, tapi hanya dengan seketika ludes. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu dalam berita liputan 6 memberitakan pada waktu itu bahwa ada seorang ibu yang punya uang 15 juta. Dia sembunyikan di bawah kasur. Ya, dia sembunyikan di bawah kasur selama 3 tahun. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika dia buka kasur, ya ternyata uangnya dimakan rayap, rusak semua saudara sekalian. Wow, 15 juta, entah berapa lama dia cari begitu saudara. Nah, saudara sekalian, akhirnya dia coba ya menukarkan ke bank. Nah, ternyata di sana bank menggantikan uangnya, tapi cuma 900 ribu. Bayangkan 15 juta jadi 900 ribu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi benar apa kata Tuhan Yesus, mengumpulkan harta di bumi, ada dimakan ngengat, rayap dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu ketika kami masih pelayanan di Jawa Timur, hari Minggu pada saat itu merayakan Natal ya, hari Minggu waktu itu. Ketika kami pulang Bapak Ibu, ternyata rumah kami dibongkar. Ya, dirusak pintunya, ya, jendelanya saudara-saudara sekalian, mereka perampok masuk saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, mereka ngambil laptop pada saat itu. Ya, nah saudara-saudara sekalian, 1 tahun kemudian, ya, 1 tahun kemudian, ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, berarti hari Kamis ya. Nah, saudara-saudara kami pulang, ternyata dimasuki lagi perampok saudara-saudara. Ya. Semua diobrak-abrik lemari, pakaian semua dia cari, ya ternyata mungkin dia tidak dapat apa-apa, ya karena tidak punya apa-apa, saudara-saudara sekalian. Jadi dia bongkar baju-baju, dia bongkar, dia berantakin semua saudara. Mungkin dia cari sesuatu, tapi dia tidak mendapat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mungkin kita bilang, alah taruh di bank aja. Tapi kita sering mendengar bahwa ATM dibobol, ya, bank dilikuidasi dan sebagainya. Ya, berarti nggak ada yang aman di dalam dunia. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, uang atau harta kekayaan adalah pemberian
Allah. Namun berpotensi menjadi berhala. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Di sana menceritakan seorang kaya, saudara-saudara, yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu dia berkata begini, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lalu Tuhan Yesus menceritakan bahwa pada saat itu juga si orang kaya bodoh ini mati. Ya. Mati saudara-saudara sekalian. Lalu untuk siapa harta itu? Lalu Yesus menyimpulkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya ini saudara sekalian mengumpulkan hartanya hanya untuk dirinya. Membuat dia sombong, membuat dia egois, membutakan mata hatinya terhadap orang lain. Saudara-saudaraku, dia menggantungkan hidupnya, dia menggantungkan pengharapannya terhadap uang. Tapi dia tidak tahu kalau saat itu juga dia mati. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, uang menjadi berhala baginya. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Berapapun uang kita di bank, berapapun saudara-saudara sekalian, ya deposito kita saudara-saudara sekalian, tidak tergantung di situ. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga menceritakan tentang seorang kaya dan Lazarus. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Di sana saudara-saudara sekalian, Lazarus yang ada di depan mata dia. Dikatakan bahwa Lazarus penuh dengan borok. Lazarus itu pengemis dan miskin. Saudara-saudara, dia menahan laparnya dengan apa? Dengan remah-remah yang jatuh di meja orang kaya itu. Dia menahan laparnya dengan sisa-sisa yang jatuh di meja makan orang kaya itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ayo si orang kaya ini saudara. Di depan mata dia ada orang miskin. Di depan mata dia ada yang pengemis. Tetapi dia buta. Dia membutakan mata hatinya. Dia tidak peduli kepada Lazarus. Dia tidak peduli terhadap si pengemis ini. Dia tidak peduli terhadap si orang lapar ini. Dia membiarkannya. Dan dia membiarkannya bersenang-senang. Lazarus begitu menderita. Nah, saudara-saudara, harta menjadi berhala bagi dia. Harta menjadi Allah bagi dia. Tetapi tidak menyelamatkan dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu apa maksud Tuhan Yesus? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Apakah Tuhan Yesus melarang kita menabung? Apakah Tuhan Yesus melarang kita bekerja? Apakah Tuhan Yesus menyalahkan kita kalau kita taruh uang kita di bank? Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak bermaksud melarang kita memiliki uang atau harta kekayaan. Tuhan Yesus tidak melarang kita. Tuhan memerintahkan kita bekerja. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berikan perintah kepada manusia. Dia berikan mandat kepada manusia. Kelola, kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan firman Tuhan seringkali menegur orang malas. Ya, menegur orang malas. Bahkan di dalam Tesalonika dikatakan di sana, kalau tidak bekerja, gak usah makan. Ya kan? Begitu keras. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus tidak melarang kita punya uang. Tuhan Yesus tidak melarang kita menabung, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus maksudkan di sini, jangan jadikan berhala. Jangan jadikan berhala. Jangan gantikan posisi Allah dengan uang kita.
Jangan gantikan posisi Allah dengan segala pemberiannya. Saudara-saudara sekalian, demikian juga pekerjaan kita, keluarga kita, gadget kita, profesi kita, karir kita. Jangan gantikan posisi Allah dengan hal itu semua. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita jadikan sebagai berhala, tapi jadikanlah sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Jangan jadikan semuanya itu lebih penting dari Allah. Saudara-saudara, biarlah Allah yang terutama. Biarlah Allah yang prioritas dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit orang Kristen menjauhi ibadah, menjauhi pelayanan. Karena apa? Karena sibuk ngurusi pekerjaan. Berarti berharapnya apa? Pekerjaan bukan? Tidak sedikit orang Kristen meninggalkan pemberitaan Injil, meninggalkan ini dan itu, kegiatan-kegiatan rohani. Alasannya sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu, saudara-saudara. Berarti mana yang lebih penting? Saudara-saudaraku yang saya kasih, berarti kita lebih mementingkan pemberiannya. Kita lebih mementingkan apa yang diberikan Allah kepada kita daripada Allah yang memberi kepada kita. Saudara-saudara, lalu di dalam kalimat atau di dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu bagaimana kita menyimpan harta di sorga? Apakah kita bakar lalu asapnya naik ke sorga begitu? Apakah uang kita dibakar gitu ya? Jadi asapnya ya sampai kepada Allah? Bukan demikian saudara-saudara sekalian. Ya. Apa artinya mengumpulkan harta di sorga? Ya, Tuhan Yesus berkata itu tempat yang aman. Ya, di dunia ini tidak aman, tetapi di sorga aman. Lalu bagaimana kita bisa menyimpan harta di sorga? Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menggunakan harta kita saudara-saudara sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Menggunakan uang kita untuk mendukung pelayanan misi. Menggunakan uang kita untuk mendukung pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Menggunakan uang kita untuk mendukung, mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan kita genggam uang itu seperti orang kaya di dalam cerita Tuhan Yesus. Tetapi kita salurkan. Kita salurkan karena apa? Ini pemberian Tuhan yang saya syukuri. Ini berasal dari Tuhan. Maka saya kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Saudara-saudaraku, itulah cara kita ya menyimpan harta kita di sorga. Oh berarti nanti kalau kita mati nanti berarti kita dapat uang banyak dong. Bukan itu saudara-saudara. Bukan uang. Tetapi ada lebih dari uang. Kemuliaan. Saudara-saudara diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat. Dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Gunakanlah uangmu untuk pekerjaan misi. Gunakan uangmu untuk pelayanan sosial, untuk sarana pemberitaan Injil. Apakah membuat kita miskin? Tidak. Apakah membuat kita berkurang? Tidak. Tuhan pasti bukakan pintu-pintu berkatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, gunakanlah uang kita. Gunakan segala sesuatu untuk pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, gadget kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang tidak memuliakan Tuhan dengan gadgetnya. Orang lagi ibadah, ya, orang lagi ibadah tapi chattingan dia, ya, lagi khotbah tapi balas-balas WA saudara-saudara, ya. Apakah ini memuliakan Tuhan? Enggak, saudara. Ya, kita sibuk chattingan. Kita datang ke gereja untuk apa? Untuk beribadah bukan? Tapi banyak orang tidak memanfaatkan kesempatan ini.
tapi dia chattingan, main game gitu ya di dalam gereja. Ya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya hati kita tertuju pada harta sorgawi. Kiranya hati kita ya dapat menggunakan harta itu untuk kemuliaan bagi nama Dia. Ayat 22 sampai ayat 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa, saudara? Artinya kita bisa melihat hal yang baik dan yang tidak baik melalui mata. Karena kita itu, saudara-saudara sekalian, harus menjaga mata kita dengan segala kewaspadaan. Sebab segala sesuatu yang kita lihat melalui mata kita akan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu mata disebut pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika mata kita baik, akan melihat pemberian-pemberian Tuhan itu sebagai sesuatu yang disyukuri dan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Tetapi jika mata kita jahat, maka kita akan memandang harta itu sebagai berhala kita. Bahkan saudara-saudara sekalian bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Korupsi, ya, menipu, mencuri, memalsukan nota-nota. Kenapa? Karena matanya jahat yang melihat harta itu sebagai berhala dia. Menghalalkan segala cara. Sebagai murid-murid Kristus, biarlah mata kita adalah mata yang baik yang selalu melihat harta surgawi. Yang selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan untuk menjadi berhala, tetapi menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Hal yang kedua, jangan mengabdikan diri kepada pemberian Allah, tetapi mengabdikan diri kepada Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Jangan mengabdikan diri kepada pemberian Allah, tetapi mengabdikan diri kepada Allah. Di dalam ayat 24 di sana dicatat, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata mengabdi artinya menghambakan diri. Menghambakan diri. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabdikan atau menghambakan diri kepada dua tuan. Tidak bisa dua-duanya Allah dan Mamon. Pasti ada salah satu yang tidak diindahkan. Kalau kita memberhalakan Mamon, kalau kita memberhalakan segala pemberiannya, maka berarti kita mengindahkan pemberiannya dan kita tidak mempedulikan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan video di situ, ya ada dua di situ yang ada anak dan ada smartphone gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, ketika ibu guru menanyakan kepada murid-murid, kamu mau jadi apa? Ada yang bilang aku jadi kelinci, aku jadi burung, tapi seorang anak yang diam. Ya, lalu ibu guru bertanya, kenapa kamu diam? Kamu mau jadi apa? Dia bilang, aku mau jadi smartphone. Kenapa saudara-saudara? Ya, karena dikatakan ibunya, papanya enggak mempedulikan dia. Ya, yang dipedulikan apa? Smartphone terus. Ya, main HP terus, main game. Ketika anak bilang, ma susu, lapar ma, sana, mama lagi asik ini. Oh jangan kacau ya, gitu ya. Nah, saudara. Jadi mana yang lebih penting? Anak atau gadget? Ini merupakan gambaran hidup manusia pada zaman modern.
Semoga kita orang tua tidak menjadikan penting gadget daripada anak. Kita tidak bisa menggantikan anak kita dengan gadget. Tapi seringkali smartphone atau gadget menjadi yang lebih penting. Ketika tidur, HP-nya ditaruh mana? Di dekat dia. Anaknya minta peluk. Sana. Jadi tidak penting anak. Jadi saudara-saudara sekalian, lebih penting gadget. Berarti saudara sekalian, kalau dia mementingkan gadget, berarti dia tidak mengindahkan anaknya. Demikian juga saudara-saudara sekalian. Kalau kita lebih mementingkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, berarti kita tidak mengindahkan Allah. Ketika kita memberhalakan segala sesuatu dalam dunia ini, sudah pasti kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mungkin dua-duanya. Allah dan Mamon. Allah dan berhala. Tidak bisa. Bapak ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Adalah berbahaya jika kita mengabdikan diri kepada Mamon. Adalah berbahaya jika kita mengabdikan diri kita kepada segala pemberian Allah daripada Allah Sang Pemberi. Di dalam kitab Ayub pasal 31 ayat 24, di sana Ayub berkata, "Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari." Kalau hatimu terpikat pada hartamu, hatimu terpikat pada karirmu, hatimu terpikat pada gadgetmu, terhadap hobimu dan segalanya, maka sesungguhnya dikatakan patut dihukum oleh Allah karena kita telah mengingkari Allah. Bapak ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengabdikan diri kepada Mamon atau kepada berhala adalah kejahatan yang patut dihukum oleh Tuhan. Karena itu jangan mengabdikan diri kita kepada Mamon atau berhala, melainkan mengabdilah kepada Allah. Mengapa saudara-saudara? Kita dahulu adalah hamba dosa. Kita dahulu adalah budak dosa. Dan berada di bawah murka Allah. Tapi oleh anugerah Allah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Menggantikan posisi hukuman itu di atas kayu salib. Dia menebus kita. Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan dibayar lunas. Dia beli bukan dengan emas. Dia membayar harga bukan dengan perak. Bukan dengan uang. Tetapi dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, siapakah kita di hadapan Allah? Kita yang sesungguhnya binasa karena dosa. Tapi Kristus telah menggantikan kita, membeli kita, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Kristus. Karena dia telah membeli kita dan membayar harga dengan darah yang marah
yang mahal di atas kayu salib. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dibebaskan dari hukuman di bawah, telah dibebaskan dari murka Allah dan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita adalah hamba Kristus, milik kepunyaan Allah. Maka biarlah kita mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita, saudara-saudara sekalian, menggarapkan tujuan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, favoritisme Allah atau berhala. Biarlah kita memfavoritkan Allah, bukan berhala. Namun saya katakan, tidak cukup kita hanya menjadikan Allah favorit. Tidak cukup kita hanya menjadikan Allah favorit kita. Oh, favoritmu siapa? Oh, orang Korea. Oh, artis Korea. Tapi kita tidak memiliki relasi pribadi. Maka saudara-saudara, tidak cukup hanya memfavoritkan, tetapi biarlah bangun relasi pribadi dengan Allah, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, mengasihi Allah, menjadikan Dia yang terutama, prioritas dalam hidup kita. Dan seluruh hidup kita tertuju kepada Allah untuk memuliakan Allah. Tidak cukup hanya engkau memfavoritkan Dia, tetapi engkau melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya setiap hari. Di dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam berkata-kata, di dalam membuat segala rencana, biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai murid Kristus, jangan menjadikan pemberian Allah sebagai berhala, tetapi sebagai sarana memuliakan Allah. Sebagai murid Kristus, jangan mengabdikan diri kepada pemberian Allah, tetapi mengabdikan diri kepada Allah Sang Pemberi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara menyanyikan lagu yang telah dinyanyikan tadi sebelum khotbah. Aku memilih Yesus. Biarlah itu satu komitmen kita bahwa aku memilih Yesus. Karena Yesus yang telah mati di kayu salib telah menebus kita, telah membeli kita. Kita bukan lagi budak dosa, tetapi hamba Kristus. Biarlah kita mengabdi kepada Dia. Ku memilih Yesus, bukan harta. Mau jadi raja penguasa. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun diganggu dosa. Ku memilih Yesus lebih bait kedua. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih
tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa ku memilih Yesus lebih indah dari semua. Musik saja. Mari saudara sekalian, mari kita mengoreksi diri kita. Siapa yang menjadi favorit kita selama ini? Uangkah? Karir? Keluarga? Ataukah Kristus? Ingat, Kristus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita yang seharusnya kita mati binasa di dalam api neraka. Tapi Kristus telah menggantikan kita di atas kayu salib, telah memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menggantikan kita. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala pemberian Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala pemberiannya. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini hati kita lebih condong kepada pemberian-pemberian daripada Allah yang memberi. Ingat, ambil komitmen saat ini. Memilih Yesus, mengikut Yesus, mengikuti kehendak Yesus, meneladani Yesus, memuliakan Allah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa ku memilih Yesus lebih indah dari wanita saja. Katakan, ku tak mau jadi raja penguasa. Kaum pria berdoa di dalam hati. Wanita saja yang menyanyikan. Wanita berdoa di dalam hati. Kaum pria menyanyikan, ku tak mau jadi raja penguasa. Mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa. Silakan berdiri semua. Kita nyanyikan sekali lagi bersama. Ku tak mau jadi raja penguasa. Biarlah ini satu komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Jikalau mungkin melekat hati kami kepada pemberian-pemberian-Mu. Kami mengagungkan pemberian-Mu daripada Engkau yang memberi kami. Engkau mengingatkan kami kembali
bahwa Engkau Tuhan telah menebus kami. Kami adalah milik-Mu, kami adalah hamba-Mu. Dan biarlah seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Ampunilah dosa kami. Damai sejahtera memenuhi hati kami saat ini. Dan memiliki hati yang berkobar-kobar di dalam melayani Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.